Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Ayu Dewi, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Rebang Tangkas, Kabupaten Waikanan. Baik, saat ini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana, Bu, kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, berkat doa Ibu juga. Amin, alhamdulillah. Begini, Bu, maksud saya hari ini saya mau meminta waktunya Ibu untuk diwawancara terkait penyelesaian tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu praktik pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Baik, Bu Dewi, monggo silahkan. Oke, mungkin langsung saja ya, Bu ya. Yang pertama, Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah SMA Negeri 1 Rebang Tangkas, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral? Baik, langsung saja Bu ya. Biasanya saya lihat kasusnya dulu, Bu. Termasuk kasus yang mana, apakah dilema etika atau bujukan moral gitu ya. Kita lihat dulu termasuk yang mana. Jika berhubungan dengan ranah hukum, benar atau salah, dia masuk ke bujukan moral. Kemudian jika di sisi lain juga benar, itu masuk ke dilema etika. Oke, Bu. Kemudian selanjutnya, Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika, di mana ada dua nilai yang sama-sama benar atau ada kepentingan yang mengandung nilai-nilai kebajikan yang sama gitu. Baik, saya menjalankan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yaitu dengan berpegang teguh pada nilai-nilai kebaikan, Bu, sehingga menjalankan keputusan atau pengambilan keputusan tersebut berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, aman, dan kondusif. Oke, Bu, kalau tidak saya salah, berarti Ibu menjalankan keputusan tadi berdasarkan nilai-nilai kebajikan ya, Bu, ya, sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif. Betul. Oke, baik, Bu. Kira-kira, Bu, langkah-langkah atau prosedur apa gitu ya, Bu ya, yang biasa Ibu lakukan untuk pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini, Bu? Ya, baik, Bu. Yang pertama, mengidentifikasi masalah tersebut, Bu ya. Siapa yang terlibat, kemudian langkah selanjutnya mengumpulkan fakta-fakta yang terkait masalah tersebut, lalu saya berdiskusi dan berkomunikasi dengan komunitas sekolah. Kemudian saya juga merefleksikan bagaimana kalau saya berada di posisi mereka, ya. Hal seperti apa yang ingin saya lakukan atau ingin saya ingin diperlakukan seperti apa, seperti itu. Lebih memposisikan diri ketika kita menjadi orang itu ya, gitu ya, Bu, itu ya. refleksinya seperti itu. Gimana sih kalau misalnya saya di posisi itu, seperti itu, Bu? Mengalami kasus itu ya. gitu ya, Bu ya. Oke, bagus sekali, Bu. Kemudian selanjutnya, Bu ya, kira-kira, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, Bu? Tentu komunikasi, Bu, yang paling penting, yang paling efektif, yang saya jalankan selama ini komunikasi. Mengkomunikasikan dengan semua pihak berkepentingan, kemudian sehingga mereka tahu apa yang terjadi. Jadi kalau kitanya tidak komunikasi, ya miskomunikasi nanti jadinya, Bu. Oke. Seperti itu. Ya, berarti yang paling efektif itu komunikasi, Betul. Bu. Selanjutnya, Bu, hal-hal apa saja, Bu, yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika, Bu? Tantangannya keterbukaan, Bu. Keterbukaan dalam salah satu pihak. Jadi misalnya dalam dilema etika itu ya harus sama-sama terbuka kan, Bu ya. Jadi kan
seperti buah si malakama lah Ibu ya, bingung. Jadi ini dua-duanya harus terbuka seperti itu bagaimana gitu ya. Jadi saya harus mempertimbangkan keputusan saya itu secara matang seperti itu. Pertimbangannya harus matang banget ya Ibu ya. Oke, Bu. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki jadwal gitu Ibu dalam sebuah penyelesaian dilema etika, atau langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan apa ada bentuk atau prosedur seperti apa yang sudah Ibu jalankan selama ini? Kalau jadwal khusus ya tidak ada Bu, tergantung isi dan dalam. Misalnya masalah itu harus segera diselesaikan, ya segera diselesaikan seperti itu. Tidak ditunda-tunda Bu, tidak apa ya, nunggu nanti, nunggu ini. Kemudian jika ada apa sebelum mengambil keputusan tentu kita diskusi dulu ya Bu ya dengan komunitas sekolah. Jadi intinya ketika ada masalah itu cepat diselesaikan, tidak ditunda-tunda, intinya seperti itu. Oke, Bu. Tidak nunggu jadwal khusus. Saya nyelesaikan masalah pada hari minggu ketiga misalnya, enggak kayak gitu. Oke, tidak ada jadwal khusus gitu ya Bu ya. Ketika ada masalah, kalau bisa diambil secepat mungkin Iya. dengan jalan apa tadi, musyawarah gitu ya Bu Iya. ya. Oke. Selanjutnya Bu, ada nggak Bu seseorang atau faktor-faktor apa saja yang bisa mempermudah Ibu dalam mengambil sebuah keputusan terhadap dilema etika ini Bu? Ya, ada, tentu ada, sangat banyak unsur yang sangat berperan. Para waka saya, bidang kesiswaan, bidang kurikulum, kemudian ada BK, wali kelas, guru, itu semua pihak terkait ya saya ajak diskusi Bu. Dilibatkan gitu ya Bu ya, seluruh komunitas yang ada di sekolah Iya. untuk mengambil keputusan tadi. Baik Iya. Bu, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Bu ya. Dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam pengalaman Ibu untuk dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus dilema etika ini Bu? Dari yang sudah kita sampaikan, kita paparkan tadi Bu, yang paling penting dalam pembelajaran yaitu pengambilan keputusan itu tidak bisa serta-merta Bu, tidak bisa ujuk-ujuk kata orang Jawa ya, harus melalui pertimbangan ya. Karena nantinya kalau keputusan itu berdasarkan nilai kebajikan, berpihak pada siswa, bertanggung jawab, itu kalau kita lewat tahap tadi, jadi nggak serta-merta seperti itu pengambilan keputusannya. Oke, terima kasih Bu. Mungkin demikian saja wawancara saya hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan dan waktu yang sudah Ibu luangkan sebagai narasumber di wawancara saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Dewi, mudah-mudahan dalam wawancara siang ini dapat membawa dampak baik khususnya bagi diri saya sendiri, maupun buat sekolah, buat Ibu juga sebagai calon guru penggerak. Semoga sukses selalu, berjalan dengan lancar, selesai sampai akhir, tetap semangat. Terima kasih sudah bersedia tetap upgrade diri, upgrade ilmu, tetap semangat. Sekolah siap menerima penularan ilmunya dari Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, begini Pak, maksud kedatangan saya ke sini, saya ingin meminta pengalaman dari Bapak terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Itu berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Waikanan, tepatnya pada modul 3.1, yaitu tentang demonstrasi kontekstual. Bisa ya Pak ya? Ya. Oke. Mungkin langsung saja Pak, yang pertama, selama ini Bapak sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kasuy, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir SMA 1 Kasuy ini. Sebelumnya mungkin
Ini merupakan salah satu program pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Riset, Teknologi dan Riset Republik Indonesia yang sekarang sedang menggalakkan program sekolah penggerak. Nah, tentunya pada saat saya menjabat sebagai kepala sekolah, yang namanya dilema etika dan problem bujukan moral itu pasti terjadi, ya pasti terjadi. Nah, oleh karena itu kita juga harus berhati-hati untuk mensikapinya. Kita nggak bisa langsung mengambil keputusan, tetapi tentunya harus kita analisa dulu, teliti dulu, kira-kira permasalahan ini masuk ke dalam dilema etik atau mungkin bujukan. Karena sebagai kepala sekolah juga harus mempunyai kompetensi atau kemampuan untuk memberikan yang jelas rasa keadilan dari hasil keputusan itu. Oleh karena itu sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan apapun itu tidak bisa memutuskan secara pribadi atau sendiri, sehingga kita harus memberdayakan pertama tentunya kepada para wakil untuk minta bantuan untuk meneliti apakah kasus ini termasuk kasus dilema etika atau bujukan moral. Nah, seandainya ada ini masuk dalam kasus dilema etika, nah ini yang berat tentunya, ya. Ini berat kita bagaimana untuk memutuskannya. Karena apa? Di sisi lain mungkin kita ingin membantu anak. Di sisi lain kita mungkin ada sedikit benturan dengan hukum. Tetapi dalam hal ini tentunya kita harus memikirkan hal-hal yang terbaik lah, yang terbaik untuk anak. Mungkin bisa salah satu permasalahan karena di sini ada dua hal yang benar, ya, ada dua hal yang benar yang harus kita pertimbangkan betul-betul. Ini kira-kira akan dampaknya seperti apa. Nah, oleh karena itu kita harus ambil keputusan itu, kita duduk bersama, berkolaborasi. Kalau misalnya mungkin kalau itu terjadi siswanya kita panggil, orang tuanya kita panggil, kemudian para wakil juga kita panggil, termasuk BK, kita duduk bareng bersama untuk mengambil keputusan bersama ini. Karena seorang kepala sekolah nggak bisa diktator memutuskan secara pribadi. Itu harus kita musyawarahkan sehingga walaupun mungkin ada yang dikesampingkan, tetapi harapan kami ini akan lebih membawa manfaat dibandingkan dengan yang moderatnya. Kira-kira mungkin seperti itu. Jadi begitu berat ya Pak untuk kasus dilema etika, perlu pertimbangan dari kepala sekolah yang sangat matang seperti itu. Betul. Artinya kita nggak bisa asal langsung ponis, kemudian kamu bersalah, kamu misalnya kalau siswa itu kamu sekolah berhenti atau dikeluarkan, tidak. Kita harus lihat dulu kronologi kejadian itu. Kita nggak bisa. Baik Pak. Nah, untuk yang kedua Pak, selama ini Pak bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tadi, mungkin yang sudah Bapak sampaikan sedikit tadi, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu terutama untuk kasus dilema etika Pak, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Tadi sebenarnya sudah sedikit saya singgung ya, masalah bagaimana cara mengambil keputusan. Tentunya kita kalau misalkan terjadi pada anak kita, ya anak kita panggil, kemudian
orang tuanya juga kita panggil. Tapi biasanya dipanggil anaknya dulu. Kami juga ada di sini, ada BK, kemudian ada wakat kesiswaan. Kita selesaikan. Kemudian kalau memang sangat diperlukan, kalau memang akan menyangkut masa depan anak, orang tua kita panggil juga. Artinya kita tetap bekerja sama antara pihak sekolah dengan pihak orang tua dan anak. Harus seperti itu kita. Ada kolaborasinya. Iya. Mungkin sudah termasuk ke langkah-langkah atau prosedur seperti itu ya Pak ya? Iya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja Pak mungkin selama ini yang Bapak anggap sangat efektif dalam mengambil keputusan, terutama untuk kasus dilema etika itu Pak? Untuk dilema etika, dalam rangka kita mengambil keputusan, yang pertama memang kita harus dengan bijak, gitu ya. Kemudian ya tentu juga berkeadilan, berkemanusiaan, dan yang tentunya kita lebih kepada bagaimana mengedepankan masa depan anak sesungguhnya. Iya. Bagus sekali Pak ya. Jadi Bapak memikirkan lebih berpihak pada anak seperti itu. Iya. Okay. Karena anak bagaimanapun juga adalah masa depan. Tatkala di perjalanan mereka mempunyai mungkin pengalaman yang kurang baik, itu tanggung jawab kita untuk menegurnya. Sehingga kalau memang mereka pernah melakukan itu, untuk kedepannya kita beritahu, kita arahkan supaya tidak melakukan hal yang sama untuk kedepannya. Oke Pak, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja mungkin yang selama ini yang menjadi tantangan Bapak dalam mengambil keputusan untuk kasus dilema etika itu? Iya, terima kasih. Sebenarnya kami pernah mengalami juga hal dilema etika ini. Yang pertama, masih tertutup, artinya kalau anak itu untuk mengakui dia berusaha untuk jujur itu sangat-sangat sulit gitu, sangat kurang, sehingga dalam kami mengambil kebijakan juga ini agak sulit juga, sehingga mungkin ada cara-cara tertentu sehingga bagaimana anak kita giring supaya bisa mengakui mungkin kesalahan, atau bagaimana dia anak harus bersikap jujur dengan kita memberikan pengertian bahwa setiap perbuatan itu harus kita pertanggungjawabkan, kan seperti itu. Jadi harus terbuka gitu. Harus terbuka itu. Jadi yang paling sulit itu kalau memang tidak terbuka, apalagi misalkan kita panggil orang tua juga. Orang tua juga selalu mungkin ada yang menutupi, padahal dia tahu bahwa anaknya itu berbuat salah. Itu yang agak sulit bagi kami, karena permasalahan yang bertolak belakang, maka keputusan juga tidak akan menghasilkan keputusan yang adil. Iya. Mungkin selanjutnya Pak, apakah Bapak punya jadwal tertentu atau jadwal khusus Pak dalam Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Apakah ketika Bapak ketemu kasus dilema etika, Bapak selesaikan di tempat, atau seperti apa Pak bentuk prosedurnya? Sebenarnya kalau jadwal kan kita nggak pernah tahu sih itu akan terjadi dilema atau kasus gitu kan, nggak tahu kita kapan akan terjadi. Kalau yang dijadwal tuh pasti sudah akan kita laksanakan dan itu bakal terjadi gitu kan. Sedangkan kasus-kasus seperti ini kan kita nggak tahu, sifatnya tentatif gitu kan. Jadi kalau misalkan ada masalah, tindakannya memang cepat diselesaikan. Jadi tidak menunggu harus begini, nunggu ini, enggak. Lebih cepat lebih baik. Karena apa? Ya terus terang saja, kita namanya hidup bermasyarakat gitu kan. Kalau ada suatu masalah sudah dicampuri dengan pihak ketiga atau pihak lain, ini permasalahannya akan lebih sulit untuk diselesaikan seperti itu. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ada, ya. Dalam mengambil keputusan untuk dilema etika, kami ada masukan yang pertama dari
wali kelas, dari siswa itu sendiri kalau misalkan siswa, kemudian bekerja sama dengan GK, wakil kesiswaan, sehingga ini sangat membantu bagi saya untuk menentukan kebijakan itu sendiri, sehingga kalau bisa jangan sampai kebijakan ini merugikan anak, bahkan membunuh masa depan anak. Jadi dilibatkan semua Iya. komunitas. Iya. Oke Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi Pak, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan untuk kasus dilema etika ini? Yang jelas kita harus mempunyai tindakan preventif, artinya memberikan pengetahuan tentang dilema etika ini kepada anak-anak. Jangan sampai anak itu melakukan tindakan-tindakan yang melanggar walaupun itu mungkin benar. Ya, jangan sampai kita kasih nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk bahwa anak muda atau generasi muda, khususnya siswa, adalah masa depan bangsa. Sehingga harus kita bukan hanya dari segi pendidikannya, tapi tingkah laku, moral juga, itu tanggung jawab dari sekolah juga. Oke Pak, terima kasih banyak atas pengalaman yang sudah Bapak berikan kepada saya. Semoga Bapak sehat selalu dan sukses selalu. Amin. Pak ya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih.